Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Podcast On TV di IMTV Semarang kembali hadir menjumpai Anda. Dan semoga Anda pemirsa IMTV semua sehat walafiat dan lancar semua usahanya. Dan kami ingatkan kembali acara podcast On TV di IMTV kali ini ditayangkan di setiap hari pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, dan tayang ulangnya ditayangkan di IMTV di TV digital channel 36 WAF di jam 13.00 waktu Indonesia Barat. Dan jika Anda pemirsa ketinggalan nonton di televisi di rumah, Anda bisa menyaksikan di YouTube-nya IMTV, juga ada di channel YouTube IMTV Jawa Tengah. Nah pemirsa, di saat kali ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial karena beliau ini tidak kaleng-kaleng ya. Saya kira skupnya hanya Jawa Tengah, ternyata nasional. Beliau ini bergelut di bidang wirausahawan atau entrepreneur, dan saat ini sudah bergerak juga dalam memotivasi teman-teman UMKM atau yang baru mau terjun menjadi UMKM di bidang kuliner. Langsung saja kita perkenalkan Bapak Lasiman sebagai Ketua APMISO Nusantara, Asosiasi Pengusaha Dagang Mie dan Bakso gitu ya Pak ya? Iya betul. Nasional di Indonesia ini. Assalamualaikum, selamat. Waalaikumsalam, selamat siang. Di IMTV Pak. Iya. Terima kasih Pak Lasiman sudah hadir pertama ya Pak ya? Pertama kali di studio IMTV kali ini. Kami dan kru berterima kasih di sela-sela kesibukan Pak Lasiman sudah hadir di studio IMTV di Pamularse ini Pak. Pertanyaan pertama Pak, saya kira Pak Lasiman ini Ketua Asosiasi tingkat Jawa Tengah, ternyata tadi diralat sebagai Ketua APMISO, Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso gitu nggih? Betul. Se-Nusantara, nasional, skupnya nasional. Jadi beliau ini Ketua APMISO nasional. Nah Pak Lasiman ini gimana membagi waktunya untuk ngurusin organisasi yang skupnya nasional? Ya, terima kasih Mas Agung. Ya. Terutama kami ucapkan selamat ulang tahun yang ke-7 MTV di Jawa Tengah ini. Ya. Semoga sukses dan amin. bisa berkibar untuk memediasi, membantu teman-teman terutama adalah UMKM. Baiklah, akan ada sejarah panjang ya. Sejarah panjang terkait dengan kenapa saya menjadi Ketua Umum Asosiasi Pedagang Mie Bakso seluruh Indonesia. Jadi APMISO itu dimulai dari PAPMISO Paguyuban Bakso sejak tahun 95. Terdiri dari pedagang. Ya, dari pedagang yang dimulai dari Semarang, kemudian berkembang sampai tahun 2008 barulah melahirkan asosiasi. Berarti ini kira-kira sudah berapa tahun Pak? Ya kalau APMISO-nya dari 2008 sampai sekarang. Tapi kalau Paguyuban Pedagang Baksonya atau PAPMISO-nya itu sejak tahun 95. Nah, itulah kami senang terhadap organisasi ini karena memang kehidupan saya untuk mencari rezeki ya bakso, sehingga perjuangan kami adalah perjuangan untuk teman-teman dan untuk saya sendiri di dalam rangka meningkatkan kesejahteraan terutama keluarga dan juga seluruh pedagang bakso di Nusantara ini. Nah, di samping itu juga kami memang senang terhadap UKM karena di samping Ketua Umum Asosiasi Pedagang Bakso, saya juga Ketua DPP Asosiasi Pedagang Kaki Lima. APKLI. Tingkat nasional. Tingkat nasional. Iya. Luar biasa. Jadi itu pendirinya kebetulan saya yang di Jawa Tengah, ya tahun 91. Kemudian juga kami diberi kepercayaan terhadap teman-teman UKM untuk menjadi wakil ketua Asosiasi UKM Indonesia, Akumindo. Nah inilah yang membuat kami berjuang dengan teman-teman terutama adalah komunitas pedagang kaki lima, UKM dan terutama bakso, untuk bagaimana teman-teman ini dalam usaha
dalam berwirausaha itu bisa membantu terutama kepada teman-teman dan saudara-saudara kita yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Itulah program APMISO yang kami buat dan kami laksanakan sejak awal untuk memediasi, untuk pemberdayaan, untuk pembiayaan dari teman-teman, terutama adalah pedagang bakso. Nah, ini kira-kira anggotanya kalau di Jawa Tengah atau di Semarang dulu berapa kira-kira, Pak? Kalau di Semarang lebih dari 4.000. 4.000 ya, anggota pedagang mie bakso. Mie bakso. Kalau di Jawa Tengah? Di Jawa Tengah hampir 15.000. Berarti Pak Lasiman ini masanya banyak ya? Ya, kita memang sudah menjadi keluarga. Karena di masing-masing kabupaten kota kita ada paguyuban, kemudian paguyuban ini susah bersama, senang juga bersama. Artinya kalau ada susah ya kita bareng-bareng, kemudian ada senang, pas punya hajat kita dipanggil bareng-bareng, rame-rame, sehingga diwujudkanlah berbentuk pertemuan bulanan. Berarti waktu pandemi kemarin kerasa banget ya, Pak? Iya. Nah, pasca pandemi ini pertumbuhnya sudah normal kembali atau gimana, Pak? Kalau normal seperti dahulu kala memang belum ya, tapi sudah mulai membaik. Bergerak, saat ini sudah mulai membaik. Tetapi pada masa 2 tahun itu ya mati usaha kecil, terutama UKM, kemudian terutama pedagang kaki lima, pedagang bakso itu memang betul-betul hidupnya kanibal, makan modalnya sendiri untuk hidup sehari-harinya. Itu yang terjadi. Bahkan sampai-sampai tidak bisa membayar hutang bank. Karena singar gue bayar apa wong? Untuk hidup aja susah. Itu yang terjadi. Nah, untuk pasca pandemi ini kira-kira kalau untuk APMISO Kota Semarang dan Jawa Tengah apa yang akan dilakukan ini, Pak, dalam mungkin 6 bulan ke depan atau jangka panjangnya? Ya, kita pertama terhadap teman-teman pengusaha bakso, mie dan yang lain adalah untuk mentaati peraturan perundang-undangan terkait dengan higienis dan halal. Ya, ini ya? harus. Karena apa? Karena kita harus tahu bahwa masyarakat Indonesia hampir 80% adalah umat muslim, sehingga label makanan halal itu adalah utama. Ini yang harus diperjuangkan. Walaupun memang pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, itu masih setengah-setengah di dalam menindaklanjuti bantuan terkait dengan halal dan higienis. Maksudnya nanti setiap pedagang mie dan bakso harus mendapatkan sertifikasi halal? Begitu? Halal, nah, harus. Ini, sejauh ini hingga saat ini dari asosiasi dengan anggota 4.000 di Kota Semarang, kemudian di Jawa Tengah ada 15.000 anggota. Ini kira-kira prosentasenya berapa persen yang sudah tersertifikasi halal itu, Pak? Belum ada 20% dari sekian itu. Masih di bawah. Karena memang prosedural untuk makanan, terutama bakso ya, ini memang tidak seperti halnya makanan membuat kerupuk atau apa yang memang sertifikasi halalnya langsung tanpa bayar. Tetapi kalau membuat olahan daging dari daging segar atau daging sapi atau daging kerbau atau daging apa saja, kemudian diolah menjadi bakso, itu memang ada aturan-aturan yang memang harus kita penuhi. Lah, aturan-aturan ini tidak lepas dengan pembiayaan. Ini yang terjadi. Nah, kalau pembiayaannya murah sih tidak apa-apa. Kalau pembiayaannya itu sudah sampai jutaan-jutaan itu kan orang pedagang bakso juga merasa keberatan. Gitu. Nah, ini yang sampai detik ini belum ada solusi untuk mencari solusi ini. Berarti ini salah satu PR program APMISO ya, Pak? Iya. Ya? Untuk sertifikasi halal dan higienis. Untuk para pedagang mie dan bakso. Kita jeda dulu, Pak. Baik pemirsa, kita akan jeda dulu obrolan menarik pagi ini terkait dengan bagaimana sih menggenjot UMKM. Nah, ini apalagi juga belakangan nanti tanggal 27 November ada pilkada, ada pemilihan wali kota, ada pemilihan gubernur di Indonesia, maka tentu perhatian
kepada teman-teman UMKM seperti sertifikasi, salah satunya sertifikasi halal tadi harus memang menjadi kebutuhan penting untuk diperhatikan oleh pemerintah siapapun itu yang menjadi pemimpin di Kota Semarang atau gubernur. Sesaat lagi podcast On IMTV kembali setelah jeda yang berikut ini. Buat IMTV Semarang lokal sukses, mudah-mudahan TV lokal bisa membawa kebudayaan dan kearifan budaya lokal dari Semarang dan bisa dilihat sama orang-orang di luar Semarang. Sukses! Digenggam? Hah? Diremes? Mau! Campuran bumbu dengan rasa ayam kecapnya. Enak! Pada nggak tahan ya lihat enaknya mie gemas. Yang ditabur bumbu juga enak. Mie gemes, enak, langsung dimakan. Dari siang top, rasanya pasti top. Ya, kembali lagi di podcast On IMTV di channel 36 UHF. Kali ini saya masih bersama dengan Ketua APMISO Nusantara, Ketua Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso Nasional, yakni Bapak Lasiman. Dan tema yang kita angkat kali ini bahwa pentingnya UMKM untuk terus diangkat ya oleh siapapun pemimpin daerah atau pemimpin nasional yang nanti menjabat. Pak Lasiman, tadi sudah disebutkan terkait dengan PR atau program yang barangkali harus diselesaikan terkait dengan sertifikasi halal dan higienis. Baru 20%, kalau di Jawa Tengah dari 15.000, 20%-nya ya kira-kira masih 3.000 ya. Iya. Masih banyak ya, kurang 12.000 pedagang yang belum tersertifikasi halal dan higienis. Nah, ada nggak Pak PR selanjutnya selain halal sertifikasi halal tadi yang mungkin perlu dilakukan oleh APMISO dan dikerjasamakan dengan stakeholder terkait? Iya, pertama kali bahwa untuk 20% teman-teman yang sudah mempunyai sertifikasi halal itu pun hanya terbatas pada teman-teman yang mempunyai grade katakanlah restoran dan seterusnya. Permanen? Iya, permanen. Yang keliling, yang di kaki lima itu sama sekali belum. Berat itu Pak? Berat, nah, itu yang kami memang sangat membutuhkan hal itu. Kemudian di samping itu Asosiasi Pedagang Mie Bakso ini tidak hanya sekedar kumpul-kumpul, kemudian pertemuan, arisan sosial dan seterusnya, tetapi bagaimana APMISO bisa memberdayakan pada masyarakat yang lain supaya terutama adalah ibu-ibu PKK, ibu-ibu rumah tangga ini di samping sebagai ibu rumah tangga juga mempunyai keahlian untuk bisa membantu perekonomian suaminya, sehingga APMISO itu membuka pelatihan, baik itu pelatihan produksi baksonya, produksi mie, produksi sambal, dan produksi berambang goreng. Semua kita APMISO siapkan, baik dari alat-alatnya, kemudian produksinya, dan yang utama apabila ibu-ibu PKK ini menjadi satu kelompok atau buat kelompok kecil-kecil, kemudian memproduksi apa yang sudah saya latih, kemudian tidak perlu menjual di pasar, cukup dijual ke APMISO, kemudian dari anggota APMISO inilah yang nanti membelinya. Jadi sudah ada ibaratnya salurannya untuk membuang produksinya ini Pak? Iya. Ada lubangnya gitu. Betul. Jadi dari pelatihan dari hulu dilatih, kemudian produknya ini sudah ada yang menerima ada, ya? Karena kita mempunyai anggota seluruh Indonesia. Di Jakarta itu berapapun berambang goreng itu akan diterima. Padahal kita tahu bahwa pada saat musim panen bawang merah itu harganya kan jatuh. Iya. Nah, yang saya maksud pada saat jatuh itulah kita sudah mempunyai keahlian untuk memproduksi bawang merah itu menjadi berambang goreng, kemudian kita kemas, kemudian kita modali semua, gitu. Lah hasilnya itu kita jual sehingga ibu-ibu itu akan menerima keuntungannya. Itu yang pertama. Ini sudah pernah dilakukan? Kami sudah melatih, tapi
ibu-ibu kayaknya masih belum siap, karena memang itu membutuhkan skill, membutuhkan kemauan, dan membutuhkan semangat juang untuk membantu perekonomian keluarga. Nah, ini sebenarnya kan Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso ini kan tidak hanya baksonya ya, tapi pertilan-pertilannya. Ada rangkaiannya. Ya. Ya, ini kira-kira kalau misalkan satu orang dari pemula kemudian dididik, dilatih, kemudian terjun gitu, kira-kira ini bisa menjanjikan dan bisa memperkuat ketahanan ekonomi keluarga atau gimana, Pak? Pasti, karena gini, katakanlah 10 orang berkumpul, kemudian saya siapkan alatnya, kemudian produksi, setiap hari katakanlah bisa membuat produksi 1 kintal, 2 kintal, dan seterusnya. Itu kan hasilnya luar biasa. Itu yang pertama dari brambang goreng. Belum lagi cabai. Cabai itu kalau pada musim panen itu harganya murah, 5.000, 10.000. Tapi pada saat cabai mahal bisa sampai 100.000. Nah, pada saat cabai murah 5.000, 10.000 itu kita beli dari petani-petani, kita produksi menjadi sambal, namanya sambal bakso, itu tanpa campuran apapun. Bakso itu sambalnya hanya sambal murni, jadi tidak ada garamnya, tidak ada apa-apanya. Pengawet nggak ada ya? Pengawet juga tidak ada. Lah, kemudian dikemasi 1 kilonan, pada saat harga mahal kita jual tetap murah, tapi tetap masih ada untung. Nah, itulah program-program dari APMISO yang mestinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan seterusnya. Oleh karena itu saya kepingin bertemu dengan Ibu Wali Kota untuk memberikan solusi bahwa kalau setiap kecamatan itu kita buat pelatihan untuk produksi bawang, produksi cabai, produksi apapun, kita latih, kemudian hasilnya kita kembalikan lagi kepada ibu-ibu, saya kira akan bermanfaat untuk semuanya. Kalau Bu Wali Kota kan ada program urban farming gitu ya, menanam dari pekarangan, itu ada lombok, cabai dan lain sebagainya. Betul, sebenarnya bisa dikolaborasikan kira-kira begitu. Betul, untuk membuat cabainya. Nah, untuk pelatihan-pelatihan itu sendiri kan biasanya ada kendala ya, Pak. Apa itu kendalanya, Pak? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan kembali usai jeda berikut ini, tetap di podcast on IMTV Semarang. Buat IMTV Semarang lokal sukses, mudah-mudahan TV lokal bisa membawa kebudayaan dan kearifan budaya lokal dari Semarang dan bisa dilihat sama orang-orang di luar Semarang. Sukses. Digenggam? Hah? Diremes? Mau! Campuran bumbu dengan rasa ayam kecapnya. Enak! Pada nggak tahan ya lihat enaknya mie gemes. Yang ditabur bumbu juga enak. Mie gemes, enak, langsung dimakan. Dari siang top, rasanya pasti top. Baik pemirsa, kembali lagi di podcast on IMTV. Masih bersama saya Gung Cahyono dan Bapak Lasiman sebagai Ketua Asosiasi APMISO Nasional Nusantara. Pak Lasiman, tadi nyambungin pertanyaan yang tadi terkait dengan kendala dalam berwirausaha mie bakso dan turunannya tadi. Kira-kira apa ini yang perlu di-list untuk dibantu atau dikerjasamakan? Ya, banyak hal yang memang pertama kali bahwa pedagang bakso itu yang menjadi kendala adalah bahan baku. Bahan baku yang ya, pertama. Bahan baku ini bahan baku itu adalah daging. Karena bakso itu sumber bahan bakunya kurang adalah mahal, daging sapi atau daging kerbau atau mungkin daging ayam. Karena sekarang ini karena pinter-pinternya orang pedagang bakso untuk menjadikan usahanya itu bisa untung ya, bisa untung ya. Nah, itu akhirnya ada modifikasi. Kalau pakai daging segar semua, harga daging segar sapi itu yang untuk paha belakang itu kan harganya hampir 130.000 per kilo. Nah, 130.000 itu kalau dibuat bakso dengan jual baksonya itu seharga 10.000 tidak akan bisa. Tidak profit ya? Tidak akan masuk. Makanya
jualnya minimal harus 15 sampai 20 ribu. Itu baru masuk. Nah kalau 20 ribu nanti masyarakat awam itu bagaimana bisa beli harga bakso 20 ribu. Ya, kalau orang punya duit 20 ribu, 30 ribu tidak masalah. Tapi bagi kita yang segmennya ke bawah, dia makan bakso bareng-bareng untuk satu keluarga 5 orang gitu. Nah, kalau 10 ribu kan masih bisa terjangkau. Tapi kalau itu, makanya dengan cara itu dia mencari solusi. Nah, teman-teman bakso sekarang juga sudah menggunakan bakso dari daging yang dari pemerintah, yaitu dari Bulog, ya. Itu namanya daging frozen, baik itu dari India maupun dari Australia. Kualitasnya sama, harganya murah, terpaut hampir 40 ribu. 40 ribu. Nah, ini bisa dimodifikasi. Tetapi kalau hanya frozen saja ya hasilnya kurang baik memang. Harus ada modifikasi dengan segar. Nah, jadi minimal 70-30 lah. 70 komposisi. Iya, 70%, 30 segar. Itu hasilnya akan lebih baik. Ini tadi kendala bahan baku. Bahan baku. Perdagingannya. Ini, tapi stoknya itu mencukupi nggak sih Pak kalau konsumsi daging sapi di Indonesia? Jadi kadang-kadang kita sebagai orang pedagang bakso itu bingung juga ya. Kalau melihat di daerah, di petani-petani sapi, harga sapi itu sebetulnya murah. Tapi sampai di daging itu kok mahal. Itu alurnya bagaimana? Jalur suplainya gimana? Ini perlu pemerintah dalam hal ini Kementerian Peternakan atau Dinas Pertanian dan Peternakan itu harus bisa meneliti kenapa kok sampai segitu. Ini penting. Tetapi ya udahlah kalau memang pemerintah masih mencari solusi lain dengan daging dari Bulog atau dari Australia maupun India, ya tidak masalah. Yang penting jangan sampai merugikan teman-teman pedagang bakso. Nah, itulah. Ini menjelang apa nanti di Juni ini kan juga Idul Adha, Idul Kurban ini. Nanti gimana nih Apmiso? Ya, jadi untuk saat ini orang pedagang bakso atau pedagang apapun itu ada masanya, masa rame dan masa sepi. Ya. Kalau bulan-bulan seperti ini, usaha apapun, lebih-lebih pedagang mie bakso, pasti sepi. Itu bisa dipastikan. Namanya bulan Apit. Bulan Apit sampai ke bulan besar, Idul Adha. Itu orang jualan menjadi sepi. Nah, tapi ini tidak menjadi kaget pedagang-pedagang itu. Itu karena sudah terbiasa sepi, jadi tidak kaget. Sehingga ya tetap jualan, cuman mungkin omsetnya agak berkurang. Hanya itu. Nah, itu tadi ada kendala untuk perdagingannya. Ada lain Pak? Yang kedua misalkan? Ada, yaitu terutama adalah terkait dengan bawang putih, bawang merah dan cabai. Ini menjadi bahan bakunya juga lagi. Itu menjadi kendala para pedagang bakso. Kalau mahal cabai sampai 100 ribu per kilo. Padahal orang masyarakat kita kalau pas cabai murah itu enggak mau makan cabai, malah enggak mau makan sambal sedikit. Tapi kalau cabai mahal, ngambilnya sambal itu malah banyak. Itulah yang membuat teman-teman itu kadang-kadang kebingungan juga. Nah, oleh karena itu kita sebetulnya ada solusi dengan cara membuat sambal yang pada saat kita buat dengan harga yang murah itu, kemudian kita kemas, kita masukkan ke cold storage, itu bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kan beku kan. Nah, itu baru dicairkan kembali pada saat harga cabai itu mahal. Bisa ya Pak ya? Bisa. Dan itu sudah pernah dilakukan? Oh sudah, itu sudah saya lakukan. Dan kalau itu. Ke depan juga akan dilakukan ya rencananya ya Pak ya? Itu sudah saya lakukan. Nah, ada lagi Pak kendala yang berikutnya mungkin? Atau cukup itu bahan baku? Saya pikir itu kalau masalah pembiayaan, permodalan, saya kira sekarang ini permodalan itu berlomba-lomba untuk teman-teman perbankan memberikan pembiayaan terhadap UKM, pedagang bakso, pedagang kaki lima. Hanya saja memang aturan tentang BI checking tidak lepas dari peraturan perbankan. Ini yang menjadi
barangkali masih teman-teman bingung. Nah, ini sebelum di closing Pak, jadi harapan apa sih kepada pemerintah, baik Pemda, Pemkot, atau Pemprov, atau katakanlah pemimpin yang nanti akan memimpin di Kota Semarang, atau yang memimpin Jawa Tengah, atau yang di pusat, di RI gitu, dari APMISO Nusantara sendiri ada harapan nggak sih Pak untuk apa supaya membantu anggota APMISO pedagang mie dan bakso ini paling tidak ya bisa bertahan, alhamdulillah bisa naik ekonominya dan bisa buka cabang gitu impiannya gitu, gimana Pak? Ya, jadi kalau pedagang bakso selamanya kan tetap pedagang bakso. Kalau asosiasi pedagang bakso selamanya tetap asosiasi pedagang bakso. Omsetnya gimana bisa ini Pak? Tetapi kalau yang namanya penguasa itu kan ada batasannya. Batasannya mungkin 5 tahun harus dipilih kembali. Ya. Lah, oleh karena itu saya mengharapkan pemerintah yang berkuasa pada saat ini, siapapun yang berkuasa, pilkada nanti siapapun pilkada yang akan berkuasa harus ada perhatian terhadap UKM. Karena tidak akan terjadi Indonesia emas tahun 2045 kalau UKM tidak diperhatikan. Aku pastikan karena UKM baik itu pedagang kaki lima, pedagang bakso dan pedagang kuliner lainnya ataupun jasa-jasa lainnya yang termasuk adalah UKM akan berperan penting di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Bukti kemarin pandemi, tulang punggungnya UKM juga ya, makanya tidak bisa hanya digembar-gemborkan akan menjadi Indonesia emas tahun 45, tetapi tidak perlu atau tidak pernah atau bahkan lupa terhadap UMKM, tidak akan terjadi. Nah, kalau selama ini yang terjadi apakah sudah maksimal atau perlu ditingkatkan lagi Pak itu Pak? Apa perhatian, atensi dari pemerintah daerah atau pusat atau penguasa yang ada itu untuk menggenjot sektor UMKM ini Pak? Ya, karena masih kurang nggak menurut Pak? Menurut saya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu belum sinergi. Jadi kebijakan pemerintah pusat itu belum dilakukan oleh pemerintah daerah. Karena antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini hampir orang nyambung. Misalnya, contoh peraturan pemerintah terkait dengan apa industri, kemudian terkait dengan perdagangan dan seterusnya di tingkat daerah orang nyambung di sini. Nah, ini harus disinkronkan kembali, kemudian terutama adalah pimpinan-pimpinan kepala daerah, baik pusat itu presiden dan wakilnya dan dibantu menteri-menterinya, kemudian kalau provinsi ya gubernurnya dan bupati dan wali kotanya. Itu penting. Kalau bupati, wali kota, gubernur itu masa bodoh terhadap UMKM, maka UMKM akan mati lemas dan kehidupan perekonomian di daerah ini tidak akan bangkit. Ya, kalau Bapak merasakan nih selama berasosiasi di APMISO, tentu kan banyak berinteraksi dengan pemerintah Kota Semarang khususnya dan pemerintah Jawa Tengah pada khususnya juga. Gimana yang Bapak rasakan? Ya, kalau di pemerintah Kota Semarang, kebetulan saya tinggal di pemerintah Kota Semarang dan kebetulan ya dengan wali kotanya itu saya memang kami minta Bapak Wali Kota itu selalu mendampingi UKM, terutama pedagang mie bakso, sehingga segala bentuk kegiatan apapun kami harus lapor dengan Wali Kota. Bu Ita berarti? Waktu itu Pak Hendi. Waktu Wali Kota sebelumnya? Iya, dan Bu Ita juga, sehingga Bu Ita pernah membantu kami, Pak Hendi pernah membantu tempat penggilingan daging, karena APMISO punya rumah penggilingan daging. Semarang? Iya, di Semarang. Dan Bu Itanya membantu penggilingan dagingnya. Ya, itu luar biasa. Dan yang paling saya sangat terharu adalah pada saat COVID-19, pedagang bakso itu mendapatkan jatah vaksin dari Kementerian Koperasi. Padahal saat itu
pemerintah Kota Semarang bahkan provinsi itu kosong vaksinnya. Tapi APMISO mendapatkan jatah vaksin. Nah, kami tapi juga bingung bagaimana cara nakesnya, bagaimana cara untuk menyuntikkan, bingung karena semua ternyata harus ada biaya yang tinggi, tempat dan seterusnya. Nah, itulah turun tangannya pemerintah dalam hal ini kepala daerah, wali kota, Pak Hendi. Kemudian saya minta dibantu bagaimana cara memberikan vaksin kepada anggota-anggota kami yang jumlahnya 8.000 itu bisa terwujud. Akhirnya kami diberi kesempatan untuk mengadakan vaksin di Tentrem, di hotel bintang, itu luar biasa. Kemudian buat anggota APMISO. Iya, anggota APMISO dan keluarganya. Juga dengan masyarakat yang sangat-sangat perlu kami bantu. Wah, itu semua difasilitasi oleh beliau. Wah, inilah yang menyebabkan bahwa APMISO itu tumbuh semangat karena didukung oleh pemerintah daerah. Nah, harapan kami pemerintah daerah, kabupaten yang lain, kota yang lain, provinsi yang lain itu peduli terhadap ini. Bisa sinergi. Bisa sinergi. Berkolaborasi. Iya. Untuk meningkatkan ini. Ini Pak, yang luar biasa ini. Berarti sampai saat ini yang Bapak alami interaksinya cukup positif kira-kira dengan pemerintah daerah gitu. Saya positif dengan pemerintah. Kita saling mendukung. Ya. Ada pesan dan harapan terakhir Pak untuk pengusaha-pengusaha UMKM khususnya mie dan bakso? Ya. Kepada saudara-saudara kami pedagang mie dan bakso, marilah kita selalu semangat dalam bekerja, kemudian kita harus berusaha yang baik. Artinya berusaha yang baik itu berusaha yang jangan sampai meninggalkan aturan-aturan dari perundang-undangan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, baik itu terkait dengan higienis, terkait dengan sertifikasi halal, karena dengan Anda semua melaksanakan itu, maka insya Allah akan lancar usahanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lasiman atas waktu dan kehadirannya di IMTV. Jangan kapok Pak, ini baru pertama tapi bukan yang terakhir ya Pak. Baik pemirsa, itu tadi obrolan singkat kami dengan Pak Lasiman, Ketua Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso Nasional Pusat. Saya Agung Cahyono beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan podcast on IMTV ini tayang di malam hari. Setiap hari ada podcast on IMTV pukul 20.00 waktu Indonesia Barat dan tayang ulangnya di pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.